Uruguay berhasil mengalahkan Kanada dalam perebutan tempat ketiga Copa America 2024. Bermain 2-2 dalam waktu normal, La Celeste mengunci kemenangan via adu penalti. Bermain di Bank of America Stadium, Charlotte, Minggu 14/7 Uruguay unggul cepat di menit ke-8. Berawal dari sepak pojok, Rodrigo Bentancur sukses menuntaskan umpan Sebastian Cáceres dengan tembakan keras yang bersarang telak di gawang Kanada. Maximiliano Araujo nyaris menggandakan keunggulan Uruguay di menit ke-18, namun tembakan kaki kirinya dari jarak dekat digagalkan kiper Kanada, Dainsert. Claire, menit ke-22, justru Kanada yang berhasil menyamakan skor. Juga lewat situasi tendangan penjuru, sundulan Moise Bombito diteruskan Ismail Kone dengan tendangan salto ke sudut kanan gawang Uruguay tanpa mampu dijangkau kiper Sergio Rochet. Kanada nyaris berbalik unggul pada menit ke-43, namun tembakan Jonathan Osorio dihalau oleh Rochet. Gelandang 32 tahun kembali memperoleh peluang tak lama berselang, tetapi kali ini sundulannya diblok Nathan Nandes di garis gawang Uruguay. Usai turun minum, Kanada kembali mengancam Uruguay. Tani Oluwaseyi melepaskan tembakan mendatar pada menit ke-60, tetapi Rochet kembali menyelamatkan gawangnya. Uruguay membalas di menit ke-70, namun tembakan Luis Suarez sukses ditangkap set. Claire, Kanada berhasil memimpin 2-1 di menit ke-80. Kone menggiring bola di tengah lapangan lalu melepaskan tembakan jarak jauh, namun berhasil ditepis Rochet. Jonathan David menyambar bola liar untuk menjebol gawang Uruguay. Uruguay berupaya mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil di injury time babak kedua. Suarez menuntaskan umpan silang mendatar Jose Maria Gimenez untuk menyamakan skor menjadi 2-2, memaksakan laga berlanjut ke adu penalti. Dalam drama tos-tosan, 4 penendang Uruguay sukses menjalankan tugasnya, sedangkan 2 eksekutor Kanada yakni Ismail Kone dan Alfonso Davies gagal mencetak gol. Uruguay berhak atas medali perunggu, sedangkan Kanada harus puas di posisi 4. Kapten Timnas Argentina, Lionel Messi, merasa santai jelang duel Timnas Argentina vs Kolombia di final Copa America 2024. Dia merasa jauh lebih tenang dalam menghadapi laga final kali ini, ketimbang final-final sebelumnya. Ya, Timnas Argentina akan bertanding melawan Kolombia di Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Amerika Serikat pada Senin tanggal 15 Juli tahun 2024 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Laga tersebut akan menjadi final Copa America ke-30 bagi La Albiceleste julukan Timnas Argentina. Pertandingan ini merupakan kesempatan emas bagi La Albiceleste untuk mencetak sejarah di Copa America. Timnas Argentina yang saat ini mempunyai koleksi 15 titel bisa menjadi tim dengan gelar terbanyak jika memenangkan pertandingan tersebut. Tak ayal, pertandingan mendatang akan sangat krusial bagi Lionel Messi dan kolega. Meski begitu, La Pilga julukan Lionel Messi mengaku tidak tegang. Pemain berusia 37 tahun itu mengatakan santai karena sudah merasakan pahit manis pertandingan final. Dengan batas waktu bursa transfer yang tinggal 1,5 bulan lagi, Roma telah menyelesaikan sebagian besar transfer keluar mereka. Direktur olahraga baru, Florent Gisolfi, sebenarnya telah membebaskan tim dari 9 pemain, dan segera Houssem Aouar juga akan ditambahkan ke daftar ini, karena ia siap berangkat ke Jeddah dan pindah ke Al Ittihad. Rick Karsdorp juga akan pergi, dengan kemungkinan tujuan di Turki antara Besiktas dan Trabzonspor, yang memungkinkan Roma menghemat 2,2 juta euro dalam gaji dan mengumpulkan sekitar 3 juta euro untuk banderol harganya, lapor Il Messaggero. Kemungkinan tujuan di Turki antara Besiktas dan Trabzonspor, yang memungkinkan Roma menghemat 2,2 juta euro dalam gaji dan mengumpulkan sekitar 3 juta euro untuk banderol harganya, lapor Il Messaggero. Di antara 9 pemain yang baru saja hengkang, yang terakhir adalah Andrea Belotti. Pemain lain yang juga hengkang dari Trigoria adalah Rui Patricio, yang menghemat gaji Roma sebesar 3 juta euro, Dean Huijsen, 800.000 euro, Diego Llorente, 2,7 juta euro, Rasmus Christensen, 2 juta euro, Leonardo Spinazzola 3 juta euro, Renato Sanchez 3,6 juta euro, Sardar Azmoun, 1,7 juta euro, dan Romelu Lukaku, 7,5 juta euro.
Total yang dihemat dari tagihan upah, antara penjualan dan berakhirnya pinjaman atau kontrak, berjumlah sekitar 30 juta euro. Restrukturisasi ini telah mengurangi salah satu gaji tertinggi di Serie A, menciptakan ruang yang diperlukan untuk melengkapi skuad. Daniele De Rossi masih menunggu bala bantuan, penjaga gawang kedua, dengan Arnaud Bodard di posisi terdepan, bek kanan, bek tengah, pemain sayap kiri untuk memberi Angelino kesempatan bernapas dengan Samuel Dahl dikabarkan sangat dekat gelandang, pemain sayap serang, dengan Matthias Soule sebagai target utama penyerang jika Tammy Abraham hengkang ke Milan, dan setidaknya satu penyerang cadangan lainnya. Perekrutan ini penting untuk memperkuat tim menjelang musim baru, dengan tujuan bersaing di level tertinggi baik di Italia maupun di Eropa. Marash Kumbula kemungkinan tidak akan bertahan di Roma setelah kembali dari masa peminjamannya di Sassuolo. Bek tengah Albania itu akan kembali ke Trigoria dalam beberapa hari mendatang. Namun, masih harus dilihat apakah Daniele De Rossi akan memilih memberinya kesempatan. Menurut La Gazzetta dello Sport, skenario yang paling mungkin adalah melihatnya dipinjamkan lagi. Kali ini, klub Serie A yang baru dipromosikan, Parma, telah menanyakannya. Roma dan Everton akan saling berhadapan dalam pertandingan persahabatan pramusim. Tim Daniele De Rossi saat ini sedang sibuk di kamp pelatihan di Trigoria, menunggu pertandingan persahabatan pramusim pertama. Salah satunya adalah pertandingan di Goodison Park melawan Everton. Setelah rumor pertama dalam beberapa hari terakhir, pengumuman resmi dari klub Inggris kini telah tiba. Pertandingan dijadwalkan pada tanggal 10 Agustus pukul 5 sore waktu Inggris. Roma dan Milan tengah menggelar diskusi terkait rumor kepindahan Tammy Abraham ke Rossoneri. Kedua klub telah terlibat dalam pembicaraan selama beberapa hari terakhir dengan tujuan mencapai kesepakatan yang memungkinkan Abraham pindah ke Milan sebelum akhir musim panas. Berniat menghadiahkan Abraham kepada Paulo Fonseca, Milan dikabarkan telah menawarkan beberapa tawaran dalam kesepakatan untuk penyerang Inggris itu guna menurunkan biaya tunai yang mungkin dikeluarkan. Menurut Corriere della Sera, dari semua pemain yang ditawarkan Roma oleh Rossoneri, mereka telah menyatakan minatnya kepada Alexis Saelemaekers yang menghabiskan musim lalu di Bologna. Selain itu, klub ibu kota juga berpikir untuk meminta Noah Okafor, meskipun Milan tampaknya tidak akan memenuhinya.